Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Fajar Arianto, NIM 61014181100 dari Rombel BCKRC tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi olahraga. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi sikap. Saya membagi di sini ada 4 bagian atau 4 definisi dari sikap. Yang pertama menurut Wikipedia, yang kedua dan ketiga itu dari para ahli. Yang saya ambil cuma 2 saja, yang dari Purwanto dan Bimo Walgito. Dan yang terakhir atau yang keempat ada dari yang secara umum. Langsung saja, yang pertama dari menurut Wikipedia menjelaskan yaitu sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek atau orang, peristiwa. Hal ini mencerminkan seseorang terhadap sesuatu. Yang kedua yaitu menurut Purwanto, beliau mengatakan bahwa sikap adalah suatu cara seseorang individu untuk bereaksi atau memberi respon terhadap suatu situasi. Jadi ketika kita berbicara atau sedang melakukan hal, atau ketika teman kita melakukan hal, kita memberi respon atau memberi reaksi terhadap mereka, orang lain ya, itu bisa disebut menjadi sikap. Itu kata beliau ya, yang saya tangkap seperti itu. Dan yang ketiga menurut Bimo Walgito, beliau menuturkan bahwa sikap yaitu keyakinan atau pendapat seseorang terkait situasi, subjek, objek yang disertai dengan munculnya perasaan tertentu. Ya sama seperti Pak Purwanto tadi, dia mengatakan memberi respon atau bereaksi terhadap suatu situasi. Nah, kalau Bimo Walgito, dia menuturkan bahwa keyakinan atau pendapat seseorang terkait situasi, subjek, dan objek serta itu munculnya perasaan tertentu. Ya, hampir sama sih menurut saya ya. Dan yang terakhir secara umum sikap yaitu suatu pikiran, kecenderungan, dan perasaan seorang untuk mengenal aspek-aspek tertentu pada lingkungan yang seringnya bersifat permanen karena sulit diubah. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi sikap. Di sini fungsi sikap ada 4. Yang pertama, the knowledge function. Yang kedua, the ego defensive function. Yang ketiga, instrumental function. Dan yang keempat dan terakhir ada the value expressive function. Nah, yang pertama ada knowledge function, yaitu dimana sikap sebagai skema yang memfasilitasi pengelolaan dan menyederhanakan pemrosesan informasi dengan mengintegrasi antar informasi yang ada dengan informasi yang baru. Dan yang kedua ada instrumental function, yaitu dimana sikap membantu kita mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya seperti kita menginginkan sesuatu dan kita harus berusaha semaksimal mungkin agar tujuan tersebut bisa dicapai atau yang diinginkan. Ya. Yang ketiga ada ego defensive function, yaitu sikap berfungsi yang pertama tadi ego defensive function, di mana sikap tersebut
berfungsi untuk memelihara dan meningkatkan harga diri. Dan yang terakhir atau the value expressive function, di mana sikap digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan nilai-nilai dan konsep diri. Atau ini bisa disebut dengan fungsi untuk memperkenalkan nilai-nilai ataupun keyakinan kita terhadap orang lain. Jadi misal kita percaya pada orang lain, atau kita yakin bahwa orang lain itu bisa, orang lain itu mampu, orang lain itu bisa diandalkan, itu termasuk dalam value expressive function. Dan selanjutnya ada macam-macam pendekatan. Di sini ada 2 pendekatan, yaitu yang pertama fungsional dan yang kedua struktural. Yang pertama fungsional. Fungsional adalah pendekatan yang dilakukan oleh seorang pengajar pada siswa dan cara memakai nilai guna dari sebuah ilmu, terutama bahasa, untuk hidup siswanya, hidup sehari-hari siswanya. Dan bisa diartikan sebagai sebuah usaha memberikan materi pembelajaran yang menekankan pada segi manfaat untuk peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti ini, guru atau pendidik memberikan materi atau pembelajaran tidak hanya untuk mencapai nilai semata, tetapi pengajar atau pendidik tersebut menginginkan bahwa agar siswanya dapat bukan siswanya, agar ilmu tersebut dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan sosialnya. Dan yang kedua ada struktural. Struktural adalah suatu metode atau cara pencarian terhadap suatu fakta yang sasarannya tidak hanya ditunjukkan pada salah satu unsur. Jadi pendekatan ini kita dituntut untuk pencarian atau pencarian atau mencari suatu fakta pada sasarannya, tetapi tidak hanya satu sumber saja. Kita melainkan mencari sumber dari sumber yang lain, tapi itu harus fakta, tidak hoax atau yang lain ya, atau yang melenceng. Fungsi pendekatan struktural biasanya digunakan untuk dalam mengkaji masalah perilaku memilih masyarakat. Setelah kita membahas tentang pendekatan, selanjutnya yaitu kita membahas skala pengukuran sikap. Di sini ada 3 macam pengukuran. Yang pertama ada skala Likert, yang kedua skala Goodman, yang terakhir ada skala Thurston. Yang pertama ada skala Likert. Likert itu biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Biasanya atau yang mencirikan tentang skala Likert itu dari jawabannya yang ditegaskan, yang contohnya seperti sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau yang lain. Itu seperti itu cirinya skala Likert. Yang kedua skala Goodman. Skala Goodman ini digunakan bukan digunakan. Ini seperti ini.
skala Goodman itu dicirikannya yang jawabannya tegas. Contohnya seperti jawab ya, tidak, salah, benar, seperti itu. Dan yang terakhir ada skala Thurston. Skala Thurston ini skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Jadi misal kita memberi angket minat siswa terhadap pelajaran kimia misalnya, itu ada kolom atau tabel. Di sini terdapat nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa kalau misal kita jawab 1, dicontreng 1, itu menunjukkan bahwa kita sangat minat terhadap kimia. Kalau kita semakin kurang atau bertambah, itu semakin kita yakin terhadap atau semakin minat terhadap pelajaran kimia. Itu contoh ya. Jadi demikian presentasi dari saya mengenai psikologi olahraga. Mohon maaf kalau misal saya banyak kekurangannya. Mau dimaklumi karena saya masih belajar dan butuh bimbingan dari yang lain.